Yang kami hormati para pejabat eselon 2, para pejabat eselon 3, para pejabat eselon 4, para pejabat fungsional di DJPK, kemudian para pegawai DJPK, serta para PPNPN di DJPK. Yang kami hormati Bapak Ustadz Zakaria Khobir, semoga Allah menganugerahkan beliau umur yang berkah, serta kita semua terberkahi atas ilmu yang akan diberikannya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam acara DJPK Bertilawah dengan tema menjaga silaturahmi dalam membangun sinergi. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk membuka acara hari ini dengan tilawah bersama. Tilawah akan saya pimpin. Mohon Bapak Ibu di room Zoom bisa mengikuti dengan kondisi mikrofon dimatikan atau mute. Silakan Bapak Ibu buka Al-Qur'annya atau bisa mengikuti yang ada di screen. Kita lanjutkan dari yang minggu lalu, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-26 yang dimulai dengan Innallaha la yastahyi. Sudah semua Bapak Ibu sudah dibuka Al-Qur'annya? Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma anbi'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum min hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirim bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga tilawah bersama kali ini dapat menjadi khairul iftitah bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan rahimakumullah, pada kegiatan hari ini kita akan bersama-sama mengkaji ilmu tentang menjaga silaturahmi dalam membangun sinergi.
Di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Zakaria Khobir yang akan menyampaikan ceramah pada hari ini. Tanpa berlama-lama, mohon izin kami mohon kepada Bapak Ustadz Zakaria Khobir untuk dapat menyampaikan ceramah pada hari ini. Kepada Ustadz Zakaria Khobir, kami silakan. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas ya, Pak Sidik? Jelas, Pak Ustadz. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka mic-nya, baca doa khatmil Quran sama-sama. Domirnya kita ganti, Allahumma arhamni karena kita ramai-ramai, Allahumma arham, Allahumma arhamna. Buka mic-nya sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran. Yuk, sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran. Buka, mic-nya buka sama-sama. Kasih buka aja Pak Sidik, enggak apa-apa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Kalau lagi nggak puasa pakai gambus ya Pak Sidik ya. Ada orkesnya gitu ketimpring ya. Artiin dong, artiin. Mana ibu-ibu? Bu, buka Bu mic-nya Bu. Ya Allah sayangi kami dengan Quran. Bagi kami Quran imam dan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah tegurlah kami bila melalaikannya dan ajarkan mukjizat Al-Quran yang menjadi sumber rezeki sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Jadikan Al-Quran perisai, ya Allah, ya Tuhan kami. Suara ibu belum kedengeran Pak Sidik. Kalau ada suara ibu-ibu pakai backing vokal. Kalau backing soda nggak bisa lagi puasa. Backing vokal. Ya papalah ya. Masih di jalan ya papalah ya. Ya kalau masih Ustaz, maaf. Masih. Hati-hati Bapak Ibu yang masih di jalan hati-hati ya. Insya Allah selamat semuanya dalam perjalanan. Itu tadi doa khatmil Quran sama artinya kalau buat nidurin anak enak tuh. Cakep. Biar anaknya pules. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berapa menit waktunya Pak Sidik? 5 menit ya? Gantian nanti ceramah Pak Fala, ada Pak Tarto itu di DJPK guru-guru saya semua Kak. Saya mah kebagian ngaminin aja ini sebenarnya. Kebagian ngaminin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada suaranya. Oh, ditutup. Ditutup ya. Peraturannya gitu ya, ditutup ya. Aduh. Burung jantuk di pohon palem. Nih, kalau lagi begini nggak bisa main cakep-cakepan nih.
Kalau live gitu live ketemu burung jantuk di pohon palem, cakep kan gitu. Banyak yang ngantuk dari semalam. Cakep, bagus. Saya baru sejam ini tidur beneran dah. Lagi ada beberapa kerjaan yang harus diselesain, semalam tidur jam 2:15. Jam 3:30 udah bangun. Habis subuh nggak mungkin tidur lagi. Saya bilang harus berangkat pagi-pagi, ada di DJPK, di DJPB, DJKN, hari ada tugas. Karena kan Jumat libur ya. Jadi kerjaan-kerjaannya banyak yang dimajuin hari Selasa, Rabu, Kamis nih. Ya. Baik. Hadratil Mukarramin yang segenap yang terhormat, seluruh para pejabat eselon 2, para pejabat eselon 3, para pejabat eselon 4, dan juga Bapak Ibu, para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang sekalipun tidak tersebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim, rasa mahabbah teriring doa terbaik untuk keluarga besar daripada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, bil khusus keluarga besar Bintal Islam DJPK ya. Bintal Islam DJPK aktif nih. Mudah-mudahan hadir kita ngaji sekalipun acara lewat online senantiasa dalam keridhaan dan bimbingan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menjadikan berzikir, mengingat, menyebut asma Allah satu keberuntungan buat orang-orang yang beriman. Wa junnatan wa aqiyatan lil muttaqin, yang menjadi benteng ya. Apa junnah? Teman-teman di DJPK kan rutin belajar bahasa Arab kan. Suara saya udah mulai agak serak-serak. Junnah, apa junnah? Benteng, perisai, tameng. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada huruf jim, ada huruf nun, ada huruf ta marbutah. Itu hurufnya sama tuh 3. Tapi kalau beda harakat, beda baca. Coba deh kita bayang-bayangin. Tinggal ada pulpen. Ada huruf jim, ada huruf nun, ada huruf ta marbutah. Satu kita baca jadi junnah. Junnah apa? Benteng, perisai hati, tameng. Satu lagi kita baca jadi jinnah. Jinnah itu jin, bangsa jin. Satu lagi kita baca jadi jannah. Apa jannah? Apa yang artinya tahu jannah? Jannah ada Surga, yang punya? surga. Hah? Wah, alhamdulillah surga. Belum jadi kuis ya. Pak Sidik, Pak Fala, Bapak Ibu semua ada kuis nih. Persembahan dari Bintal Islam DJPK. Satu Wadimor, satu lagi nggak usah disebutin apa nih, dibungkus pokoknya dari teman-teman di Bintal DJPK. Ini ada kuis buat nanti di sesi penghujung acara, ada kuis. Jadi ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Nah ini huruf kalau kita baca dan memang semuanya artinya ini nggak ada yang kelihatan. Benteng nggak kelihatan, jin juga nggak kelihatan, surga juga nggak kelihatan. Itu berarti kalau kemudian pada hakikatnya jin itu nggak kelihatan. Jadi kalau ada jin, ya makhluk-makhluk gaib yang kelihatan itu sebenarnya jinnya lagi punya masalah. Ya Pak Sidik. Jinnah itu kan nggak kelihatan. Jadi kalau kemudian jin yang kelihatan, ya kan di TV kan begitu, tuh ada program ya mendekati jin. Jadi kalau jin yang kelihatan sebenarnya jin itu sebenarnya lagi punya masalah karena hakikatnya ini itu nggak boleh kelihatan. Ya, Bapak Ibu singkat saja karena waktunya mohon izin terbatas, yang tadinya saya harus terjadwal jam 7.30. Mohon izin kula kemarin bilang sama teman-teman di Bintal DJPK karena ini juga dadakan ada acara di DJPB bersama Pak Dirjen. Jadi harus jam 8 nanti kita selesai. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk mendapatkan ilmu yang penuh dengan keberkahan. Tema kita hari ini menarik. Temanya apa, Pak Sidik? S2. Temanya S2, silaturahim dan sinergi. Belum doktor berarti ini, S2. Ya, silaturahim dan sinergi. Mengawali rangkaian acara kita tadi kita sudah baca ngaji, baca doa Khatmil Quran. Bahwa kemarin dikirim ke Pak itu ya, Pak siapa tuh? Itu. Ini mah nanti di-share aja. Salah foto tuh. Foto Fasidik aja mesti taruh, jangan foto saya. Foto saya.
Nanti ini bisa di-share ya buat bacaan kita, bacaan kalau ada yang kurang-kurang komplit nanti kita saling komplitin ya. Nanti gaya bebas saja bahwa Ramadan ini kita sepakat bukan Ramadan yang pertama buat kita. Betul nggak? Ya. Ya. Pak Sidik, kita ini tahun Ramadan bukan Ramadan yang pertama buat kita. Ramadan untuk yang kesekian kali. Kalau yang hari ini umurnya udah 30, berarti sepanjang itu juga semenjak akil balik dia udah menjalankan puasa Ramadan. Begitu juga yang umur 40, 50, yang 63, yang 62, 9 bulan, berarti udah mendekati 63. Tapi boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Ramadan terakhir buat kita. Ada satu ungkapan kalau orang-orang tua kita, guru kita sering bilang begini, jangan tertipu dengan usia muda, syarat mati tak harus tua. Jangan tertipu dengan badan sehat, syarat mati tak harus sakit. Dan jangan tertipu dengan harta, kedudukan, pangkat, jabatan yang membuat nyaman, settle kehidupan kita, karena sejatinya syarat mati tak harus menjadi orang miskin yang manakala sakit tak mampu berobat. Bapak Ibu mohon izin ngaji kita, kajian ini pada kesempatan pagi hari ini mungkin ada referensi di antaranya ini kitab Abwaul Faraj ya, kitab referensi biar nanti ada rujukan yang, dan alhamdulillah ini dapat ijazah langsung dari alhamdulillah Kiai Haji Bahaudin Nur Salim di 2 tahun lalu kedapatan amanah di mana setiap kali ngaji bareng kata beliau coba dibuka daripada kitab Abwaul Faraj ini. Ya. Baik Bapak Ibu, ini temanya bersinergi membangun bersinergi membangun negeri. Tadi kalau bukan acara kita Bintal, acara umum gitu ya, pembinaan mental, saya tadi mau pakai lagu-lagu Indonesia Raya tapi nggak ngepasin karena kita tadi udah ngaji. Jadi ada istilah yang mengatakan al-harokah barokah. Apa al-harokah barokah? Bahwa bergerak itu penuh dengan keberkahan, silaturahmi. Ya. Ada silaturahim, ada silaturahmi. Nah, biasanya silaturahim itu yang punya tali ikatan saudara, tali ikatan darah, silaturahmi yang di luar dari itu. Tapi fakta banyak mengatakan bahwa siapa orang yang rajin, ya terbiasa dawam dengan silaturahmi itu punya keistimewaan yang kemudian kadang di luar dari nalar. Ya, ini mah contoh pribadi, pengalaman pribadi. Ya, ketika kita dulu sekolah di zamannya sanawiyah, aliyah sampai kuliah, itu mungkin kita punya teman-teman yang kemudian secara secara akademisi biasa-biasa aja gitu. Enggak unggul dalam bidang ya mata pelajarannya. Tapi ini teman punya jaringannya kuat. Ya, lingkaran jaringannya kuat. Apa kalau bahasa orang bisnis tuh, lingkaran klien gitu ya, itu punya jaringannya kuat. Kadang satu waktu boleh jadi orang-orang yang kayak gini lebih unggul. Orang yang kayak gini lebih unggul daripada orang-orang yang maaf secara akademisnya lebih pinter, tapi nggak punya komunikasi jaringan yang kuat. Satu waktu kita pernah nemuin yang kayak gitu. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga dari sisi keakademisian yang kemudian punya dari segalanya, mapan dari sisi keilmuan, tapi kalau kemudian nggak terbantu dengan jaringan yang kuat, nggak kuat dengan silaturahminya, nanti akan jadi timpang. Ada satu menarik ya kalau kemudian kita berbicara tentang silaturahmi dan sinergi, khususnya sinergi dalam membangun negeri, karena kita selaku abdi negara tentu ingin mempersembahkan ya seluruh rangkaian persembahan ibadah kita untuk negeri ini. Syekh Imam An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad ya, Syekh Imam An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan salah satu di antaranya. Putus ya suaranya. Jelas? Jelas Pak Ustaz. Jelas, oke. Syekh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Bantani, ini salah satu nasihat beliau di antara beberapa nasihat. Siapa orang yang ingin usahanya, jenis pekerjaannya itu menjadi lebih baik, penuh keberkahan, hendaknya dia menjaga 5 perkara.
Satu di antaranya, kata Syekh Imam An-Nawawi, alla yu'jiya ahadan min khalqillahi ta'ala li aqlil kasbi. Jangan pernah kita menyakiti orang lain hanya demi pekerjaan. Nasihat beliau, jangan pernah menyakiti orang lain hanya demi pekerjaan. Dauh para ulama, guru-guru, ada peribahasa yang mengatakan, naiklah tinggi tanpa harus menjatuhkan. Majulah ke depan tanpa harus menyingkirkan. Dan jadilah baik tanpa harus menjelek-jelekan orang lain. Jadi kalau udah waktunya naik, tinggi, nggak usah kita jelek, nurunin orang. Maju pun begitu, nggak usah harus nyingkirin orang. Sehingga nanti kita akan menjadi orang baik tanpa harus menjelekkan orang lain. Kalau bahasa anak-anak itu yang suka main gundu, doa itu persembahan buat kebaikan kita itu balik buat diri kita sendiri. Ya, bahasanya saya, Pak Sidik, Kepala, Pak Tarto itu kalau kita dulu masih kecil suka main gundu, ya di depan kita itu ubin gitu kan. Itu gundu ketika kita pentokin ke ubin itu balik ke kita, nggak dia terbang ke sana nggak balik. Bahasanya itu tektok. Jadi dikasih kuncian. Kalau kemudian kita ingin silaturahim dan bersinergi harus saling menguatkan. Dibuka aja, mungkin bisa dilanjut gitu beberapa slide-nya. Ya, di antara beberapa slide-nya itu ada bersinergi merupakan satu nilai penting dalam bekerja, dalam berusaha mencapai tujuan yang sama. Nah, hal-hal yang kayak gini nanti bisa dibaca ya. Ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita saling tolong menolong dalam hal kebaikan, jangan tolong menolong dalam hal kemafsadatan, kemudaratan, kekuatan, harus bersinergi ya. Jangan sampai karena kita yang punya kekuatan kebaikannya cuma 2 orang, sementara orang-orang yang nggak baik lebih banyak perkumpulannya. Ini sering kita jumpain mungkin ya di beberapa tempat. Ya. Ada istilahnya, kebaikan yang tanpa diorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Ya. Sinergi tim, ya, peranan semuanya menjadi banyak orang dalam mensukseskan sebuah acara, sebuah rencana. Dan kita nggak bisa one man one show. Ya, kalau kemudian kita bawa bendera besar misalkan, ya contoh kalau kemudian kita ambil unit eselon 1 DJPK, kita ingin mengharumkan nama DJPK, tentunya kita harus punya tim yang kuat. Nggak bisa one man one show, dia main sendirian aja. Seolah-olah harus dia terus yang tampil, nggak bisa. Kita butuh tim, butuh semuanya. Ya, ini nanti saya yakin Bapak Ibu semuanya teman-teman bisa menjabarkan lah. Ini cuma sekadar prolog. Jadi yang kemudian ingin kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya, saya pengen memulai dari satu kisah yang kemudian nanti kisah ini punya korelasi kuat ketika kita hari ini berbicara tentang kekuatan silaturahim dan kekuatan sinergi untuk membangun negeri. Ya, satu kisah ini diambil dari kitab Nurul Uyun karya besar Syekh Muhammad Bafadl. Satu waktu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau udah habis waktunya dikasih tahu ya Pak Sidik ya. Kalau waktunya udah habis dikasih tahu, kalau saya nggak dengar dimatiin mute aja biar nggak terdengar. Ya, siap. Rasul ditanya oleh Allah, ya Muhammad, hal ta'lamu fi ma yahtasimul mala'il a'la, duhai Muhammad, adakah engkau tahu ada perkara yang sedang diperselisihkan oleh para malaikat di langit? Bu, mana suaranya, Bu? Nggak ada suaranya, Ibu. Dimute ya. Rasul ditanya sama Allah, adakah engkau tahu ada perkara yang sedang diperselisihkan oleh para malaikat di langit? Dengan adab baginda Rasulullah katakan, saya nggak tahu ya Allah. Wa anta ta'lamu bidzalik wa anta 'allamul ghuyub. Dari sini Rasul mengatakan dan memberi pelajaran. Kalau kemudian kita diberi satu pertanyaan dan kita belum tahu jawabannya, alangkah baik kita katakan tidak tahu. Bahasa gampang anak-anak sekarang apa nih? Apa pasti kalau kita dikasih pertanyaan nggak tahu? Bahasa gampangnya wallahu a'lam
bisa. Gitu ya. Kalau udah pakai jawaban gitu udah kelar. Kita nggak tahu juga udah kelar. Wallahu a'lam bishawab. Daripada kita mengeluarkan satu jawaban yang asal-asalan. Mungkin karena gengsi kita. Mungkin karena malu kita, ego kita. Kalau kemudian kita dikasih pertanyaan dan kita nggak jawab, nanti saya dibilang bodoh. Nanti saya dikata apa gitu. Misalkan saya ditanya sama jamaah, atau kita selaku orang tua ditanya sama anak kita. Kan nggak selamanya kita tahu ilmu. Mendingan kita katakan, saya nggak tahu bang, saya nggak tahu deh, nggak tahu sayang. Bilang sama anak-anak kita secara gentle, saya nggak tahu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan siapa orang yang mampu mengatakan tidak tahu atas ilmu yang memang benar-benar nggak tahu, bukan karena ingin menyembunyikan ilmu, bukan karena pelit dengan ilmu. Imam Syafi'i mengatakan sejatinya orang tersebut sudah memberikan setengah daripada ilmu. Apa maksudnya? Gentle nih orang. Nggak tahu ya dibilang nggak tahu aja. Jangan kemudian nggak tahu dijawab dengan jawaban yang asal-asalan. Lalu Rasulullah dikasih tentang perkara yang derajat tinggi dan kebaikan yang mulia. Yang pertama, Bu, catat Bu, yang punya pulpen, yang bawa kertas dicatat. Nanti boleh jadi ya bahasan kita menjadi pertanyaan dalam kuis persembahan dari Bintal DJPK. Ini hadiahnya. Ya. Yang pertama adalah kamalil fil wudu. Apa artinya kamal? Kamal Bu, apa artinya kamal? Ada yang punya nama bapaknya Kamal nggak? DJPK ada Pak Kamal, kali dari sekian banyak 600 orang, 700 orang, ada nggak namanya Pak Kamal? Apa artinya Kamal? Ada yang mau jawab apa artinya Kamal? Terbaik bukan ya Ustadz? Sempurna. Sempurna. Oke. Satu tafsir mengatakan adalah orang yang menjaga kesempurnaan berwudu. Tafsir yang lain mengatakan adalah orang yang menjaga dawam wudu. Apa dawam? Dawam apa? Rutinitas, langgeng, continue, nggak keputus, itu dawam. Jadi orang yang menjaga dawam wudu. Apa kalau gitu dawam wudu? Tubuhnya senantiasa terbasuh sama wudu. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, wudu aja terbasuh. Nah, coba deh, hari ini kita pagi ngaji yang sebentar nih. Kita dapat ilmu ngaji sama-sama nih buat kita semua. Coba kita belajar mulai ini hari apa nih? Ini hari Selasa ya. Tes deh sampai mungkin 3 hari ke depan atau seminggu aja, nggak usah lama-lama. Sampai Selasa. Kita coba belajar dawam wudu, rutin wudu. Dan wudu udah kita jadiin tren dalam kehidupan kita. Bangun tidur sampai mau tidur lagi itu wudu. Berangkat ke kantor ambil wudu. Di tengah perjalanan mungkin yang kalau kemudian nggak bawa kendaraan pribadi kesentuh batal, nanti sampai kantor ambil wudu lagi. Terus aja. Nanti kalau udah lewat dari seminggu karena udah terbiasa sama wudu, di hari-hari berikutnya pasti ada yang hilang. Ngerasa ada yang hilang apa ya? Oh, saya nggak kebasuh wudu. Jadi kalau udah batal wudu itu pengen buru-buru hawanya ambil wudu lagi. Tafsir yang lain mengatakan adalah orang yang menjaga kehusuan ketika berwudu. Ntar kita bahas korelasi yang kuat antara wudu dan silaturahim dan sinergi. Tafsir yang ketiga tadi berbicara tentang menjaga kehusuan ketika berwudu. Anak-anak kecil, anak-anak kita yang mungkin belum tahu ilmunya wudu, kalau wudu itu main ciprat-cipratan air. Bercanda, ngobrol. Nah buat kita yang belum tahu ilmunya gimana? Ngobrol. Basuh tangan ngobrol. Basuh muka ngobrol. Telinga sampai kaki ngobrol. Nah hari ini Rasul kasih tahu, ini ada perkara yang sedang diperselisihkan oleh malaikat, di antaranya adalah orang yang menjaga kehusuan ketika berwudu. Sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau lagi wudu itu mukanya merah. Dalam kitab Nurul Uyun ini dikisahkan sahabat Sayyidina Ali kalau lagi wudu itu muka beliau merah. Mari wajah. Sahabat yang ada di kanan di kiri beliau bertanya, wahai Sayyid, kenapa kalau lagi wudu mukanya merah? Apa dijawab Sayyidina Ali?
Ibu-ibu di DJPK ada nggak yang kalau lagi wudhu mukanya merah? Bu, ibu-ibu di DJPK ada nggak kalau lagi wudhu mukanya merah? Kenapa merah? Pakai lipstik ya? Belepotan kena lipstik ya? Jadi nanti ambil wudhu dulu, Bu. Ambil wudhu dulu, baru pakai lipstik. Jadi jangan pakai lipstik dulu, baru ambil wudhu, nanti belepotan. Dijawab sama Sayyidina Ali, atadri baina man anhum, adakah engkau tahu, karena sejatinya kalau saya lagi berwudu itu saya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi disunahkan etikanya, adabnya, kalau kita ambil wudhu itu ditutup auratnya, nggak ablak-ablakan. Jadi nggak lagi karena mandi, mentang-mentang mandi sekalian aja wudhu, nggak. Tutup pakai anduk, pakai sarung, tutup auratnya itu. Karena sedang berhadapan Allah. Yang menarik kalau kemudian kita ngambil ungkapan istilah dari kalangan ahli fikih. Orang-orang ahli fikih bilangnya begini, man lam yahsa bil wudu lam yahsa bis salat. Siapa orang yang nggak bisa menjaga kehusuan ketika berwudu, mustahil baginya akan mendapatkan kehusuan ketika sholat. Mungkin kita sering bilang, pengen gitu, saya khusyuk ketika sholat, gimana ya caranya? Nah ini salah satu. Di antara dari beragam banyak cara, ya, kemudian kita mendapatkan kehusuan ketika sholat. Salah satu di antaranya adalah menjaga kehusuan ketika berwudu. Nggak lagi ngobrol dan tutup aurat. Ya, itu sampai situ. Jaga wudu. Nah sekarang sekalipun kita PPKM udah kendor, tapi kita masih banyak udah terbiasa enak ngaji pakai online ya rupanya ya. Jadi yang ada di mana-mana bisa ngaji kayak gini. Kalau hadir langsung mungkin terbentur juga. Apa hikmahnya berwudu? Hikmah berwudu banyak yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah. Makanya Rasul katakan, dawu mardokum bil wudu. Obatilah segala penyakit kita dengan berwudu. Dulu di awal-awal COVID, mungkin sampai hari ini ya, kita di Kementerian Keuangan kalau punya acara event-event tertentu, kita harus masih dites swab. Kalau di tes swab, apa yang dicolok? Pak Sidik, apa yang dicolok? Hidung, Pak. Hidung kita dicolok itu di tes swab. Sakit. Rasul ngajarin. Dan ini bagian dari sunnah Rasul. Kalau lagi wudhu itu istinsaq. Menghirup air ke hidung. Perih nggak, Pak? Perih nggak, Pak? Kalau yang belum terbiasa, perih 2 menit, 3 menit, atau bisa jadi 5 menit sampai teng-tengan ke kepalanya. Ustadz, saya ngikutin ajaran Ustadz, ngikutin nasihat Ustadz, ngikutin masukan Ustadz, perih banget ke kepala. Nggak apa-apa. Lebih baik kita perih 2 menit, 3 menit, tapi penyakit yang ada, kuman-kuman yang ada di hidung itu dan kita bisa keluar. Daripada seminggu nggak keluar karena COVID. Jadi sekarang udah pernah ketemu kunciannya. Kalau kemudian kita mau dites swab, ya ini buat kita aja nih kuncian ini. Kalau kita mau dites swab, bener vaksin iya, kita mensukseskan program pemerintah, pakai masker iya, ya kan. Jangan sering ngumpul-ngumpul iya, betul kan, berjaga jarak betul. Tapi Islam sudah ngajarin jauh dari sebelum adanya wabah ini. Kita sekarang kalau wudhu itu jangan lupa hirup air telinganya. Penting, nggak apa-apa, perih 2 menit, semenit, tapi kuman yang ada di hidung itu mati. Kita ambil hikmahnya yuk, hikmah dari berwudhu. Apa yang dibasuh sama wudhu? Anggota tubuh apa yang dibasuh sama wudhu? Sebutin, ada apa aja? Tangan. Ada bacaannya nggak? Ada bacaannya kan? Kalau lagi tangan, ya udah pada hafal ya. Tangan ketika ambil wudhu, baca dan menyebut nama Allah. Logikanya, kalau tangan kita ketika wudhu dan menyebut nama Allah, masa iya mau mengambil yang bukan haknya? Tangan. Mulut yang terbasuh wudhu, kumur-kumur, dan menyebut nama Allah, masa ia mau berkata dusta? Masa ia mau ngomongin kejelekan orang lain? Masa ia mau gibah?
Masa iya mau ngungkit-ngungkit kekurangan saudaranya sendiri? Jadi kalau hari ini ada orang yang ngambil hak bukan haknya, ngomongin kejelekan orang, demi gibah, demi ngomongin kejelekan orang lain, kita balikin aja dalam hati. Oh, boleh jadi wudunya belum belum benar. Sampai kaki kita, Pak, Ibu. Kaki kita dan menyebut nama Allah dalam wudu, bacaannya ada, tapi melangkah kaki ke tempat yang tidak seharusnya, naudzubillah, boleh jadi wudunya belum benar. Itu yang pertama. Belajar kita mulai dari wudu. Sepintas ringan, sepintas sederhana, sepintas mungkin sepele. Ya Ustaz, ini perkara wudu mah jauh sebelum saya sekolah MI, jauh sekolah sebelum saya dapat TK, sebelum TK saya udah diajarin tentang wudu. Iya, betul. Tapi udah pemahaman dan pengamalan wudu kita sampai hari ini sudah yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Ya, kita sama-sama ngejalanin dari mulai hal yang kecil-kecil. Dari wudu nanti akan terbentuk pribadi-pribadi yang senantiasa mampu menjaga silaturahim dan sinergi. Yang kedua, ini yang kemudian kedua, wal mashul aqdam ila sholati bil jamaah adalah orang yang senantiasa menjaga dawam sholat berjamaah. Ya, buat teman-teman di keluarga besar DJPK mah nggak usah diajarin lagi bagaimana tentang keutamaan daripada sholat berjamaah. Orang Masjid Al-Amin itu penuh sama orang DJPK. Ya. Masjid Al-Amin itu penuh sama orang DJPK. Ya. Belum waktunya azan orang DJPK udah hafal masjid. Tapi andai satu waktu kerjaan kita nggak bisa kita ke masjid, sempetin juga. Sekarang kan setiap lantai punya musola ya. Ya, saya sering ke DJPK. Setiap lantai itu punya musola, ada tempat wudu. Nggak bisa mungkin kita tepat waktu karena satu dan lain hal rapat kita, ya tugas-tugas kantor negara. Itu juga tugas bos, ibadah kita. Gitu. Satu waktu kita ketinggalan, cari orang-orang yang bisa kita untuk ajak berjamaah. Ada satu kisah menarik di zaman baginda Rasul, ada seorang pemuda nangis kenceng. Rasul samperin di luar masjid, Rasul tanya, kenapa nangis? Ini si pemuda tadi bilang, unta saya hilang ya Rasul. Lalu Rasul balik tanya, kirain saya Anda nangis begitu kencang karena tertinggal sholat berjamaah dari imam. Ini pemuda balik tanya, balik nyinyir. Ya, banyak nyinyir anak-anak sekarang bahasa nyinyir gitu. Ya Rasul, memang unta saya lebih mahal ya daripada sholat berjamaah. Dengan tegas Rasulullah katakan, andai saja seluruh dataran muka bumi ini dipenuhi dengan jutaan unta, maka kemuliaan dan fadilah daripada sholat berjamaah tidak pernah akan tertandingi daripada banyaknya unta. Dari sini betapa menggambarkan silaturahim dan sinergi akan terpancar dari sholat berjamaah kita. Sholat berjamaah kita. Banyak referensi hadis yang mengatakan betapa fadilah keutamaan daripada sholat berjamaah. Bukan hanya 27 derajat kemuliaan yang Allah kasih, jauh daripada itu. Nih, banyak survei mengatakan siapa orang yang sudah terbiasa dengan dawam wudu, jaga wudu, kehusuan berwudu, dan dia juga dawam untuk sholat berjamaah. Ya, buat laki-laki mungkin utama fadilahnya di masjid. Tapi satu waktu dia nggak bisa ke masjid, nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa ke masjid karena satu dan lain hal, ajak siapa orang bisa berjamaah di kantor. Ada teman kita, ada atasan, ada bawahan, ada teman-teman. Di rumah ada istri, ada suami, ada keluarga kita, ajak berjamaah. Kalau orang udah terbiasa berjamaah, kehidupannya akan beda. Itu yang dikedepankan itu nanti musyawarah. Ya kan? Kalau kemudian tadi slide itu ditampilkan betapa sinergi itu membangun sebuah tim, ya. Orang yang terbiasa dengan berjamaah itu nanti pasti akan timbul sifat-sifat kebersamaan. Enggak lagi ego. Biasanya orang begitu kalau udah terbiasa berjamaah. Dan Rasul kan ngajarinnya begitu. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarah kita, sering-seringlah kita bermusyawarah dalam segala urusan kita. Terakhir di set itu tadi kita bilang betapa fadilah daripada silaturahim, betapa fadilah daripada sinergi membangun negeri ini menjadi sebuah keharusan kita. Terlebih hari ini bangsa dan negeri ini dan kita selaku abdi negara
membutuhkan pengorbanan bukan hanya lewat doa, tapi pengorbanan dalam bentuk nyata, real, ya, bukan cuma sekedar kata-kata. Dan satu ada menarik ya, ada satu menarik kalau kemudian di dalam kitab ini ya kita dikasih tips. Kalau kemudian kita ada doa kita ingin diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam kitab ini mengatakan banyak-banyak juga kita mendoakan orang lain. Apa? Sering-sering juga kita mendoakan orang lain. Bicara kita disakitin, bicara kita mungkin pernah dibohongin, dizolimin, ya, diberbuat yang nggak enak lah kita. Itu bukan urusan kita, Mas. Itu urusan dia sama Allah, urusan dia sama Tuhan. Urusan kita maafin. Jauh sebelum orang ini datang sama kita minta maaf, gerakin hati kita untuk ngasih maaf. Beratnya berat kalau pakai takaran manusia. Tapi hari ini suri teladan terbaik kita adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak baginda Rasulullah adalah anta'fua amman zulmaka. Mau kita memaafkan sekalipun terhadap orang yang sudah menzolimi kita. Jadi orangnya belum datang, tapi hati kita udah terbesit. Udah saya maafin aja. Ya, boleh jadi dia berbuat gitu karena ketidaktahuannya. Mudah-mudahan dari ngaji kita yang singkat pada kesempatan pagi hari ini membawa ilmu yang penuh dengan kemanfaatan. Nanti materi ini bisa di-share mungkin ke teman-teman, Bapak Ibu semuanya, jadi bacaan kita. Betapa fadilah daripada silaturahim. Ya, satu hadis mengatakan siapa orang senantiasa dawam, rutin, rajin dengan silaturahim, dipanjangkan usianya, diberikan kemudahan dalam segala rezekinya. Itu benar. Itu benar. Ya, dengan silaturahim yang kemudian tadi nggak ada rezeki, rezekinya banyak. Ya, kemudian siapa orang yang senantiasa bersinergi, yang kalau kemudian sendirian, bahasa orang tua kan kita gitu. Kalau lidi satu nggak bisa dipakai nyapu, tapi kalau kemudian lidi dikumpulin banyak, bisa jadi nyapu untuk bebersih. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ilmu yang penuh dengan kemanfaatan. Dan terakhir, sebelum kita tutup, tadi ada dua perkara yang diperselisihkan oleh para malaikat. Apa? Yang pertama, buka mic-nya nanti Pak Sidik atau Pak Fala atau Pak Tarto, atau ada Kinafi nih di Ketua Bintal DJPK jadi jurinya. Tadi apa kita bahas dua perkara itu tadi apa? Ya. Coba. Dua perkara yang diributin oleh para malaikat di langit untuk kita umat baginda Rasul apa tadi? Menjaga apa dan menjaga apa? Ayo buka mic-nya. Jaga kesempurnaan. Sebutin nama Pak, nama dari mana nanti Pak Sidik yang catat. Minta tolong Pak Sidik. Nama dari Aditya Pak, dari DTK Pak. Oke, Pak Aditya. Coba yang pertama apa Pak? Insya Allah mudah-mudahan nggak salah ya Pak. Satu, menjaga kesempurnaan yang kita mulai dari menjaga kesempurnaan wudhu. Yang kedua, bukan cuma sempurna tapi rutin ya Pak. Ya rutin Pak. Rutin, dawam, ya kan, khusyuk ya. Jaga wudhunya gitu kan. Bukan cuma khusyuk ketika sholat, tapi khusyuk ketika kita bermulai dari wudhu. Yang kedua apa Pak? Senantiasa kita agar menjaga sholat berjemaah sesibuk apapun kita Pak. Allahu Akbar. Betul nggak Pak? Pak Sidik juri. Betul nggak Pak Sidik? Ya. Betul Ustaz. Wah, nih hadiahnya dari Bintal di JPK nih. Apa hadiahnya? Mau pilih yang kotak apa yang pilih yang batik ini? Dua-duanya juga boleh Pak Ustadz. Alhamdulillah. Boleh. Bandar nggak dagang lagi kalau gitu habis deh. Kalau dua-duanya nggak balik modal. Ada Pak Haji Bambang deh, Pak Haji Bambang. Habis tuh bandar. Ya, satu lagi pertanyaannya, ya. Satu lagi pertanyaan buat ibu-ibu. Bu, buka mic-nya, Bu, ya. Kita hari ini udah masuk puasa yang ke-10. Yang ke-10 apa yang ke-9? Bu, Ibu biasanya paling cepat ngitung-ngitung kalender. Ibu-ibu, mana saya tanya dong, ibu-ibu udah puasa yang keberapa kita? 9 atau ke-10? Udah mikirin lebaran aja. Bu, jangan dipikirin lebaran, Bu. Lebaran yang mikirin tugas pemerintah, tugas kita mikirin baju, mikirin celana, mikirin makanan buat di rumah. Kalau tugasnya kapan lebaran itu tugasnya pemerintah. Nanti udah waktunya pemerintah ngumumin ya kita ngikut aja gitu kan. Ya, ada ayat yang familiar. Ayat yang sering kita baca kalau udah masuknya bulan Ramadan.
Ayat apa ada di surah apa? Bu, ibu-ibu, yang laki-laki gantian. Ayo, surah apa, ayat berapa? Sebutin. Habis sebutin asbabun nuzul, wah tat gak kelar-kelar, tat panjang banget, tat. Hadiah sebegitu aja panjang banget pertanyaan. Ayo. Ibu-ibu. Ayo, kasih ibu-ibu dulu kalau nggak ada. Ayo. Ayat apa yang berbicara tentang puasa, Bu? Surah apa? Surah apa? Iya. Quran surah Ayat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ibu siapa nih? Nanti dicatat sama Pak Sidik. Surah apa? Brenda. Surah Al-Baqarah. Ayat Ayatnya? 183 ya. 183. Oke. Monggo Bu dibaca, Bu. Dibaca, Bu. Dibaca. Nah, bentar, Pak. Dibaca, Bu, ayatnya. Buka Google nggak apa-apa, Bu. Potek nanti hadiahnya dipotek. Paro-paro bagi 2 kalau buka Google. Buka, Bu, ayatnya. 183 Al-Baqarah. Ayatnya gimana bunyinya, Bu? Masih nggak? Masih di... Iya, Ayo. Pak. Apa? Coba. Bagaimana bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183, Pak. Jurunya Pak Haji Bambang Raflis. Pak Haji Bambang. Betul nggak Pak Haji Bambang? Guru saya nih. Betul, Ustaz. Betul. Waduh, saya ngikut guru saya aja ini. Aduh, Betul kalau kata guru Ustaz saya, saya ini. betul. Oke, Keren, hadiahnya. Ntar saya titip ke Pak Sidik ya. Ada 2 jadi udah dapat. 1 ayat yang komplit. Ya, kalau orang-orang mufasir bilang nih ayat yang komplit. Ada perintah ya, di awalnya diperintah, di tengahnya ada kisah bahwa puasa ini bukan cuma kita umatnya baginda Rasul, umat-umat zaman dulu juga udah pada puasa. Cuma macam-macam beda. Ya, ada yang puasanya selang sehari puasa, sehari enggak. Nah, kalau kita dikasih keringanan puasanya cuma bulan suci Ramadan. Dan terakhir ayatnya berbicara tentang ganjaran la'allakum tattaqun. Ya, apa tattaqun? Tattaqun itu asal kata dari wiqayah. Wiqayah itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita tutup ngaji kita. Mudah-mudahan apa yang kita ngaji, apa yang kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini adalah ilmu yang penuh manfaat, keberkahan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Tadi juga kita bahas tentang bagaimana doa kalau mau cepat diajabah, ya, cepat mau dikabul, sering-sering kita doain buat orang lain. Enggak ada ruginya, Pak. Enggak ada ruginya. Kalau doa buat diri kita sendiri, maaf. Menurut kitab ini biasanya itu penuh nafsu. Ya Allah, saya kapan naik pangkat? Ya Allah, saya kapan kebeli rumah? Ya Allah, saya kapan punya anak lagi? Ya Allah, saya kapan punya begini lagi? Begitu saja nafsu. Tapi kalau kemudian hari ini kita ngedoain, ya Allah, si fulan belum punya rumah, kasih rumah ya Allah. Ya Allah, si fulan belum punya anak, kasih keturunan yang soleh-soleh ya Allah. Ya Allah, si fulan kayaknya punya hutang dan terjebak riba. Ya Allah, kasih kemudahan rezekimu ya Allah. Nah, doa-doa itu tuh lebih cepat diijabah sama Allah karena doanya itu nanti tulus, penuh keikhlasan, ngegeterin arasnya Allah. Dan hadirnya malaikat, kata Rasul, walaka bimislin, pada hakikatnya doa dan kebaikan yang kita berikan buat orang lain, sekalipun doa itu nggak kedengeran, apa kata Rasul, sejatinya akan balik buat diri kita sendiri. Ya, jadi jangan lagi pelit-pelit kita ngedoain buat orang lain. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal lidzalika ahlaya muyassir kulli asir. Yassir alaina kulli asir. Fataysirul asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir.
wa anta alimu biha wa khabir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, duhai zat yang maha menggenggam segala urusan kami, duhai zat yang maha menatap kami, ampunilah segala dosa dan kehilafan kami, dosa dan kehilafan kedua orang tua kami, dosa dan kehilafan para pemimpin serta para pendahulu kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesehatan jasmani dan rohani, ya Allah, sehingga kami mampu mengukir berjuta prestasi untuk menghasilkan karya terbaik untuk bangsa dan negeri ini, ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Ustadz atas materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Ustadz serta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan umur serta ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Pada Ustadz Zakaria Khabir, tanpa mengurangi rasa hormat, jika ada kegiatan lain kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom. Ya, Punten, ini mah Punten minta maaf duluan ya. Ya, Pak Ustadz. Ada acara lagi. Oh, ada Anur, Bapak semua ikut atur nuhun, ngasih diajak ngaji bareng-bareng, doa bareng-bareng, makasih. Atur nuhun, Pak Tarto, Pak Trianto, makasih. Mangga. Udah nyampe, Kiai? Udah dari 7:30. Udah nyampe. Lanjut ya. DJPB ya. Iya, lanjut lagi nih. Minta maaf, minta maaf. Bapak Ibu semuanya atur nuhun ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Doain semuanya terbaik untuk keluarga besar DJPK. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zakaria Khabir. Baiklah, hadirin Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Sebelum kami tutup acara ini, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan Ramadan di JPK 1443 Hijriah. Kegiatan DJPK pada Ramadan kali ini ada banyak sekali kegiatannya, Bapak Ibu. Mulai dari yang sudah terselenggara, ada Tarhib Ramadan yang sudah diselenggarakan pada Kamis 31 Maret 2022. Kemudian nanti yang akan diselenggarakan selanjutnya ada kajian Nuzulul Quran yang akan diselenggarakan pada hari Senin 18 April 2022. Kemudian ada talk show anti korupsi dengan tema How Taqwa Influence Our Integrity pada Jumat 22 April 2022. Kemudian ada kajian pekanan, ada DJPK Bertilawah kegiatan yang hari ini yang diselenggarakan setiap hari Selasa. Kemudian ada kajian khusus PPNPN setiap hari Kamis. Kemudian ada kajian muslimah setiap hari Jumat pada saat zuhur Jumatan. Kemudian selain itu juga ada Ramadan Challenge, ada lomba yaitu lomba azan dan lomba hafiz Quran. Nah, lomba ini ditunggu pengumpulan videonya pada 1 sampai dengan 15 April 2022. Kemudian untuk pemenang akan diumumkan pada 20 April 2022 dengan hadiah yang cukup menarik, yang sangat menarik. Ada beberapa hadiah ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mempunyai putra dan putri untuk dapat mengikuti lomba ini dengan kriteria sebagai berikut. Di next slide. Kriterianya yang pertama peserta merupakan anak dari pegawai atau PPNPN DJPK, kemudian berusia kurang dari 15 tahun pada 1 April 2022. Kemudian lomba azan dikhususkan untuk peserta laki-laki. Selanjutnya, setiap peserta boleh mengikuti kedua kategori yang dilombakan dan setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan 1 video untuk setiap kategori. Kemudian untuk pegawai atau PPNPN yang memiliki anak lebih dari 1, setiap anak dapat ikut berpartisipasi. Kemudian,
Selanjutnya, untuk lomba azan ini dipersilakan untuk mengikuti irama atau lagu yang disukai. Kemudian untuk lomba hafiz Quran, ada kategorisasi umur untuk peserta anak dengan usia kurang dari 5 tahun dapat membaca surat Al-Kautsar sampai dengan An-Nas. Kemudian untuk kategori usia anak 6 sampai 10 tahun dapat membaca surat Al-Qari'ah sampai dengan Al-Ma'un. Kemudian untuk kategori 11 sampai 15 tahun dapat membaca surat Ad-Duha sampai dengan surat Al-Adiyat. Kemudian selanjutnya, ini ketentuan video lomba. Video dengan orientasi portrait dengan durasi maksimal 5 menit. Kemudian video menampilkan wajah peserta dengan jelas dan dengan proporsi wajah sampai dengan badan. Kemudian video dapat dikirimkan ke bintalislam.djpk@gmail.com dengan subjek kategori lomba _nama anak _nama orang tua. Kemudian selain kegiatan-kegiatan tersebut, DJPK juga menyelenggarakan kegiatan DJPK berbagi. Ada 2 kegiatan. Yang pertama wakaf bundling, yang kedua agensi swaf. Wakaf bundling ini untuk kegiatan ini kami akan memberikan paket wakaf kepada yayasan atau rumah yatim piatu berupa hampers dengan isi untuk yang perempuan ada mukena, kemudian ada sajadah, ada Al-Quran, dan ada tasbih kayu. Untuk laki-laki ada baju koko, kemudian sarung, Al-Quran, dan sajadah. Kemudian untuk selanjutnya ada agensi swaf. Pada kegiatan ini, kami menyediakan paket sembako yang bisa diambil oleh seluruh pegawai Muslim DJPK untuk diserahkan kepada orang yang kira-kira membutuhkan, seperti tetangga, ojek online, atau siapapun. Yang kemudian paket sembako ini akan kami antarkan ke Bapak Ibu dengan sebelumnya Bapak Ibu terlebih dahulu mengisi G-form pada https://bit.ly/agenziswaf. Silakan untuk Bapak Ibu yang berminat, silakan diklik di link tersebut. Demikian acara pada hari ini. Kami selaku pembawa acara dan panitia Ramadan DJPK mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selalu sebarkan semangat cinta damai, dan untuk menutup, mari kita tutup dengan atau majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sidik. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.